Reporting to you from Jakarta, Indonesia, this is Fragrance Penfold. Gila. Iya. Kita lagi ada di People Bintaro. People's Cafe Bintaro. Yang ada coworking space-nya. Iya, di atas. Tapi kita tidak bahas itu. Karena kita bahas parfum yang apa nih Anda? Ini adalah konten yang paling banyak di request, di Betul. komen. Kata-kata lo kita dengar. Ya. Ini adalah parfum aquatic. Kisaran harga 300 ribuan. Wow. Ada ya? Ada ya? Oke. Kita mulai dari Oh, sebelumnya kita mau disclaimer dulu nih. apa? Yang pertama, harus ingat keempat parfum ini dia itu performance-nya nggak ada yang beast mode, jadi lu jangan expect kayak bakal bisa. Nggak bisa. Moderate. Moderate. Tidak ada parfum aquatic beast mode. Yoi, benar. Gila. Dan yang kedua, harga-harga yang kita taruh di sini itu harga waktu kita beli. Betul. Nah, jadi mungkin sekarang bisa naik atau turun. Kalian bisa cek sih. Kita akan kasih link pembeliannya di bawah. Oke, nanti cek aja linknya di bawah. Jadi ada 4 kategori di sini. Sesuai yang tadi gue bilang, harganya kisaran 300 ribuan di bawah dan di atas. Mungkin dari awal kita kasih dulu nih ya, yang harganya di bawah 250 ribu, di bawah 250 ribu. Dan even pas gue beli di bawah 200 ribu, cuma masuknya di kategori 250 ribu. Gue rasa masih banyak yang jualnya di bawah 200 ribu. Yes. Ini adalah Benetton Inferno Paradiso Blue. Oke, coba. sesuai namanya, it's a blue fragrance. Yep. Gimana menurut lo tentang opening dari Inferno Paradiso? Dan ngomongin soal harga dulu, ini gue beli 190 ribu. Wanginya tuh masa feeling. Sungguh. Tapi gue pernah cium vibe ini gitu. Ini nggak yang rada bold kayak Blue de Chanel, tapi kalau lo mau cari versi murah banget itu Adidas Ice Dive. Ice Dive ya. Itu masih di vibe yang sama ini. Cuman Ice Dive lebih dark, Dan lebih piercing. lebih piercing. Tapi ini kalau lu bayangin lagi jalan-jalan ke laut, ini nggak yang di pinggir. Oke. Ini agak di tengah lah, agak deep. Iya, dia agak deep. Karena dari awal dia itu aquatic, lemon, sama dia ada cedarwood yang udah lumayan strong. Ya, sama ya. Ini tuh kalau misalnya lu bayangin warna, ini tuh nggak yang di pinggir laut gitu loh. Ini lebih ke tengah. Iya. Agak deep. Tapi apa ya? Karena woodiness-nya kali ya, si cedarwood sama spices dari gingernya juga ngasih depth yang cukup. Yeah. Jadi lu nggak yang boring aquatic airy banget gitu. Yep. Good staple sih menurut gue untuk harga yang murah. 190 ribu. Wow, ini enak banget. Iya. Oke, next. Dan ini parfumnya keluar di tahun 2001. Jadi mungkin itu apa ya? Dia menurut gue salah satu pencetus dari wangi-wangi yang arahnya ke sini sih, gitu. Bisa. Oh, di era itu emang kayak Versace Man of Fresh. Yep. Juga kan muncul di awal 2000-an, sama juga si Montblanc Starwalker. Iya. Terus 2004 Sejuta Umatnya Indonesia, Bulgari, Aqua Purom. Yep. Ini adalah era di mana aquatic berjaya. Next. Masih dari middle 2000s. Iya, ini di bawah 300 ribu. Betul. Rilisnya kalau nggak salah 2006. Yep. Maurice Russell yang bikin Lalique pour Homme. Yep. Maurice Russell membuat parfum ini terkenal di seluruh dunia. Yes. Nautica Voyage. Iya. Oke. Mungkin kita nggak perlu bahas terlalu banyak tentang parfum ini karena gue yakin semua yang nonton juga udah punya. Mungkin lo kalau ya terutama anak kuliahan tuh banyak yang pakai ini, gue yakin sih. Karena wanginya itu safe, mass pleasing, dan dia nggak terlalu biru menurut gue. iya green Green banget. Ini jusnya warna biru tapi menurut gue wanginya tuh green karena ada, kalau lo cium apa sih, infused water Iya. yang ada timunnya. Iya. Ini banget sama. Tapi bunga lotusnya tuh menurut gue juga prominent sih. Iya. Jadi aspek flowery udah masuk middle nih.
itu udah ada muncul si lotusnya. Lotusnya tuh bikin dia agak sedikit powdery juga. Jadi di awal tuh kayak apel sama timun taruh di infused water gitu, masuk ke middle notes-nya lu muncul lotus. In the end, gue ngerasa ada emberinya. Oke. Dulu gue pernah banget pakai ini siang panas gitu, dan apa ya? Karena dia cukup sweet juga ya menurut gue. Gue nggak terlalu yang impress sama dry down-nya karena lu tahu kalau parfum sweet kena heat itu kan jadi sometimes cloying. Tapi kalau lu misalnya stay indoor ini sih oke banget. Dan gue juga agak bingung kenapa dia dikategorikan sebagai parfum aquatic gitu. Padahal di notes-nya tuh nggak ada notes aquatic gitu. Even watery notes nggak ada. Gue nggak nganggep dia tuh kayak even namanya voyage ya. Buat gue ini nggak buat lo di atas laut tapi lebih ke di kolam renang sih. Iya bener poolside gitu. Nah, karena syntheticness-nya tuh sama kayak Kapolri gitu. Next, ini adalah satu parfum yang jadi alternatif yang oke banget menurut gue untuk Versace Man of Fresh. Ini berarti range-nya di bawah 350.000 ya. Kita tulis. Ini dia Azzaro Chrome Sport. Ya, mungkin kalau yang udah ngikutin channel kita dari lama, lu udah tahu ini adalah parfum yang kita sebut sebagai rumput yang kesiram air jahe. Video kedua kita. Iya benar. Tapi in a good way. Kayak Versace Man of Fresh, Mont Blanc Star Walker, Antonio Banderas Blood Seductions, mereka punya wangi yang mirip, bedanya notes prominentnya beda-beda. Ini notes yang prominent adalah ginger. Kalau Banderas Blue Seduction itu melon, Versace Man of Fresh itu starfruit, Mont Blanc Star Walker bambu. Nah ini ginger. Jadi kalau kalian berharap kayak Dior Homme Sport ada gingernya, masih mirip kesini. Cuma ini menurut gua di openingnya doang. Ketika udah ke tengah sama ke base, lo lebih dapetin si Man of Fresh menurut gue. Dia agak lebih woody, musky, in dry down. Wah, ini enak sih. Untuk harga segini ini waktu gue beli itu 340 ribuan gitu. Mungkin sekarang bisa naik bisa turun. Performance wise lumayan, ini 6 jam, 5 sampai 6 jam. Untuk aquatic oke banget. Dan botolnya juga gue suka kayak frozen glass gitu. Mengingatkan dengan L'Odyssée Prom. L'Odyssée Prom dari isi Miyake. Sama tipis slim dan enak dipegang. Oke. Yang terakhir, parfumnya Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun. Kemarin kita udah sempat bahas juga. Ini adalah Salvatore Ferragamo Aqua Essenziale. Ini di range harga di bawah 400.000. Mahakarya dari, nggak mahakarya sih, karya doang menurut gue. Karya dari Alberto Morias, Dylan Blue, Aqua di Gio Profondo, Versace Dylan Blue, kemudian Chanel, semua yang blue yang di awal 2010-an, baunya kayak gini. Lo kalau masuk Sephora, baunya begini. Oke. Dan dia tuh nggak aquatic gitu, ngerti gak sih? Meskipun Aqua Essenziale, saya kalau di compare sama 3 yang awal tadi, mereka jauh lebih aquatic karena lebih beneran untuk holiday gitu. Kalau ini tuh nggak buat holiday. Menurut gue ini masih yang office banget. Bener-bener super clean, super safe. Dan dia tidak se casual itu kan? Nggak se-casual itu. Meskipun nggak formal banget sih, tapi masih sangat pantas kalau lu pakai let's say pakai kemeja. Meskipun kalau pakai jas kayaknya lu masih banyak opsi yang lebih up class lagi sih. Untuk performance, karena tadi disclaimer gue bilang performance saya gak ada yang beast mode gitu ya. Pertama dari Inferno Paradiso, ini lumayan oke performance-nya. Kalau emang lu nyari dengan harga 190.000 dan lu bisa tahan 4 jam, ini lumayan. Walaupun botolnya kalau dibawa kemana-mana tuh kayak agak lucu gitu ya. Ini botolnya kayak Doraemon. Kayak botol anak-anak. Kayak botol anak-anak. Cuman ya lumayan bagus kok.
Ya. Lu bisa, kalau misalnya lu nggak mau bawa botol, lu bisa masukin ke decant aja lah ya. Enggak itu oke lah ini. Ini oke ya? Iya, 4 jam, 190.000, oke. Voyage di lu berapa lama? Di gua maksimal 6 jam. Maksimal 6 jam. Dulu kan orang-orang ngeklaimnya tuh ini bisa 10 jam. Iya. Ini yang gue sebut di video kita saat itu. Oh, tidak 10 jam. Lo ini tinggal di Eropa mungkin ya 10 jam. Di Indonesia nggak mungkin kayak gini 10 jam. Iya benar, gue setuju. Atau mungkin dia juga sempat ada beberapa hal yang dibahas waktu itu. Kayak dia bilang dulu tuh yang metal cap, ini itu katanya performance-nya lebih lama dan lain-lain. Iya. Ini udah lebih plastic cap sekarang. Iya. Tapi menurut gue nggak beda jauh sih performance-nya, nggak sejauh itu. Oke, ini 4 jam, ini maksimal 6 jam, sama Azzaro Crongsford pun maksimal 6 jam, 5-6 jam. Dan Aqua Essentiale dia juga ya lumayan performance-nya, 6 jam lah, 6 jam dapat. Tapi cuman dari keempat ini yang paling tebel adalah ini, gitu. Yang paling terkesan lebih mahal kali ya. Iya, terkesan Secara lebih wangi masih lebih mahal sih Essentiale. Oke. Untuk occasion, versatility 4 ini, menurut lu gimana? Versatility, kalau versatility jelas ini. Yang paling versatile ya? Iya. Tapi kalau misalnya paling gampang diterima hidung orang Indonesia sih, menurut gue nih. Iya. Ini paling gampang. Kalau menurut lo paling versatile nggak? Paling versatile, iya antara dua ini sih. Iya. Antara dua ini gue setuju, karena si Voyage juga di dry down dia ada woodiness-nya. Bawa. Jadi ya lumayan lah bisa, cuman tetap ini yang menang. Kalau untuk bisa diterima di hidung orang Indonesia menurut gue Voyage. Nah, karena dia yang lebih banyak beredar mungkin sekarang. Oh, oke. Tapi beberapa orang ada yang nggak kuat sama timunnya. Timunnya ya? Di experience gue. Oke. Gue pernah pakai ini siang trik, timunnya nggak ada yang. Oke. Jadi gue lebih pilih nih, menurut gue. Kita mau ngasih giveaway di camp. Iya. Kita bakal sering bagi-bagi di camp untuk lo yang pengen nyobain. Betul, itu harus. Harus. Ini nanti di antara keempat ini kita kasih random aja. Di Kenta yang mana? Syaratnya lo tinggal komen aja di bawah parfum 300 ribuan aquatic yang paling lo suka apa. Betul. Oke. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe harus aja. Kita akan kasih 5 mil di can. Yoi. Oke. Oke, kalau gitu itu dia video dari kita. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya.